Hai, terlepas dari iklan Nissin Cup Noodle One Piece, dari yang versi Zoro, Nami, Vivi, terus yang terakhir ada versi Ace di Arc Marineford, ada satu kolaborasi lagi yang melibatkan One Piece. Lo tahu backsound yang ada di iklan versi Zoro, Nami, sama Vivi? Yap, backsound ini diisi oleh Bump of Chicken dengan judul Kinen Satsue. Nah, Bump of Chicken ini merilis backsound iklan ini yang versi full, dirilis lewat akun official Bump of Chicken tanggal 2 November 2019. Kenapa baru dibahas sekarang? Ya baru mau bahas aja sekarang. Udah telat, biarin. Nah, di rilisan officialnya ini ternyata juga menampilkan para member topi jerami. Oke, durasi video klip 5 menit 5 detik. Kita coba nih lihat referensi One Piece-nya apa aja. Oke, langsung aja. 15 detik pertama menampilkan scene-scene di iklan sebelumnya yang versi Zoro sama Nami. Setelah itu langsung transisi dan menampilkan wajah Zoro. Lanjut ke Sanji dan Usopp sambil nunjukin senjata ketapelnya. Lanjut ada Chopper yang diiringi dengan transisi kelopak bunga sakura yang jadi ikon tempat asalnya yaitu Drum Kingdom. Lanjut ada tangan jadi banyak dan Robin pun muncul dengan membawa buku. Ganti scene ke Franky yang berdiri di samping kereta yang lagi lewat. Referensi seorang Franky dari Water 7 dengan kereta api lautnya. Close up ke muka Franky dengan wajah seriusnya dan lanjut ke adegan Paku yang dipukul palu. Kita tahulah ya, dia ini tukang kayu si pembuat Thousand Sunny. Lanjut ada kacamata hitam bulat dan transisi pakai notasi musik dan muncul Brook versi manusia yang lagi main biola. Terus ada Kapten Luffy dengan topi jeraminya. Ada scene Luffy masih kecil ngejar Shanks yang lagi dibonceng naik sepeda sama Lakiru. Momen masa kecil Luffy waktu sering kumpul sama bajak laut Akagami. Lanjut scene Luffy nangis dan di depannya ada Shanks yang tangannya kayak digips gitu. Nggak kayak scene aslinya yang tangannya benar-benar putus. Lanjut ke scene backstory-nya Zoro. Ada Zoro waktu kecil sama Kuina. Terus transisi ke scene-scene dia latihan kayak di iklan yang versi Zoro. Sampai ke scene ini. Ada burung yang lewat. Burung ini beda sama burung yang sering lewat di iklan sebelumnya, yaitu si Peru. Ini nggak ada bandana ikoniknya punya Peru. Dan gue rasa jelas ini bukan Peru. Kemungkinan besar dia adalah representasi dari si Mihawk. Ini burung elang kan? Takanomi, Hawkeye, oke lah. Lanjut ke scene Luffy ngelempar botol air ke Zoro. Sepertinya ini representasi dari momen Luffy yang rekrut Zoro buat gabung jadi kru bajak lautnya. Dan kelihatan mereka akhirnya jalan berdampingan. Lanjut ke scene Usopp. Langsung nunjukin jurusnya Usopp yaitu Usopp Wagomu. Ini jurus-jurus Usopp yang enggak mutu. Jadi dulu pertama kali Usopp muncul tuh gaya bertarungnya tuh aneh ya kan, enggak mutu banget. Ada jurus Usopp yang namanya Usopp Spell. Terus ada Kecap Boshi yang dia pura-pura mati pakai saus tomat. Terus ya ini Usopp Wagomu. Ini digunakan untuk menakut-nakuti lawan dengan gestur mau jepret pakai karet. Habis itu dia kabur. Musuh pertama yang kena jurus ini adalah Chu di Arc Arlong Park. Lanjut transisi dengan kartu yang bergambar buah iblis. Dan ada Usopp dengan teman-temannya dari Syrup Village. Ada Ninjin, Piman, dan Tamanegi. Ganti scene ada Kumbang, representasi dari gurunya Usopp yaitu Herakles. Lanjut ke scene berikutnya, Usopp pakai topeng Sogeking dan membidik kaleng pakai ketapelnya. Dan ternyata di kaleng itu ada gambar muka Chu yang dia lawan di Arc Arlong Park. Ganti scene ke momen perekrutan Usopp oleh Luffy yang di sini Usopp bawa tas gede. Lanjut ke scene Nami. Transisi pakai New World Log Pose-nya Nami. Terus ada scene Nami sama Luffy. Ini representasi momen pertama kali Luffy ketemu Nami di chapter 9. Yap, sama kan ya posisinya. Lanjut scene Nami naik skuter. Representasi Nami yang memang sering pakai kendaraan macam ini. Yang pertama kali lihat mungkin di Sky Island ya ketika dia naik waver. Ganti scene ada Nami pakai payung, terus baca buku dan sampai ke rumah yang ada pohon jeruknya. Representasi rumah Nami di desa Kokoyashi.
Lanjut ke scene pemberian topi jerami ke Luffy oleh Shanks. Di sini kelihatan kalau Shanks semacam udah graduate gitu ya. Graduate kayak JKT48 aja. Iya, anyway, ini ada diplomanya di saku kan, jadi ya graduate gitu kan, lulusan. Nah, kalau di sini tangannya Shanks nggak kelihatan, beda kayak di scene sebelumnya yang di gips. Lanjut pergantian scene momennya Zoro dan sampai ke momen Usopp membubarkan bajak laut Kapten Usopp. Kelihatan para anggotanya nangis termasuk Usopp. Lanjut ke scene Sanji lagi sama Zeff. Transisi ada makanan dan momen Sanji ngasih makan ke Gin di arc Barati. Dan makanan yang ditransisi tadi sama persis sama makanan yang dikasih ke Gin. Ganti scene ada tulisan restoran Barati dan ada Sanji yang biasanya ngerokok tapi diganti lollipop. Ini sempat gue bahas juga di video 7 hal yang mungkin belum lo tahu tentang Sanji. Lanjut ke scene Chopper. Transisinya yang gue kira pertama adalah tisu toilet. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi, ngapain Chopper pakai tisu toilet ya kan? Mungkin lebih tepatnya ini tuh perban atau bandage. Ya karena dia seorang dokter, jadi ada benda yang berhubungan sama hal-hal medis lah ya. Terus ada Chopper nggak pakai topi, dilanjutin dengan scene dia makan roti. Representasi waktu dia dulu makan roti dikasih dokter Hiluluk. Lanjut ke scene Chopper lagi baca buku dan di salah satu lembaran bukunya itu ada jamur beracun yang dia kira bisa menyembuhkan dokter Hiluluk. Terakhir Chopper bawa bunga. Ganti scene ke Robin. Di sini kelihatan di setiap scene-nya Robin menyendiri dan selalu bawa buku. Representasi Robin di awal kemunculannya yang merasa nggak punya tempat dan juga tujuan. Lanjut ke scene Franky. Kelihatan dia lagi duduk di kayu besar dan flashback ke masa kecil dia sama Tom dan juga Iceberg. Ganti scene ketika Franky sedang serius nukang, ya kan? Nukang, ya. Dan ada rel kereta api, representasi kereta laut Water 7. Lanjut ke scene Brook. Kelihatan dia lagi main biola dan transisinya ada ikan paus, sudah pasti kalau itu adalah Labun. Ganti scene ketika dia sedang main musik bersama teman-temannya dan masing-masing dari mereka menghilang satu persatu. Representasi ketika Brook dan teman-temannya Rumbar Pirates memainkan musik untuk terakhir kalinya. Lanjut ke scene Brook berdiri di depan piano dan di sini Labun jelas sekali terlihat di belakang. Transisi ada tangan pegang tiket angka 398. Terus ada Robin yang bawa koper kayak mau pergi gitu. Terus ada anggota topi jerami berdiri berdampingan. Nami, Zoro, Luffy, Sogeking atau Usopp, Sanji dan juga Chopper. Representasi momen ketika mereka di Ines Lobby mau menyelamatkan Robin. Dan ganti ke scene Robin nangis. Ini representasi ketika dia teriak kalau dia pengen hidup. Nah, momen ini semua terjadi di One Piece chapter 398. Angka yang ada di tiket yang dipegang Robin di awal scene tadi. Lanjut ke scene selanjutnya. Sanji membungkuk sambil nangis ke Zeff. Representasi ketika dia meninggalkan Barati dan berterima kasih sama Zeff. Ganti scene ada Luffy pegang batang pohon sakura. Representasi ketika Luffy memegang bendera Chopper agar tidak terjatuh. Lanjut ke momen perekrutan Chopper. Lanjut lagi ada Sanji sama teman-temannya di Barati. Terus transisi lagi ada 3 topi ikonik punya Ace, Sabo dan juga Luffy. Sampai ada scene yang gak mungkin terjadi di One Piece, yaitu ada Ace dan Sabo saling merangkul. Aduh, sedih juga ya lihat scene ini ya. Lanjut ada Whitebeard sama Blackbeard. Ini sama kayak di iklan yang versi Zoro. Terus ada pensil dan ballpoint yang berubah jadi pedang kayu yang masing-masing dipegang sama Hachan, Mr. One Das Bones, terus Vista dan juga Shiryu. Ganti ke scene Cavendish dan juga Mad Monk Uruch. Ganti scene lagi, kelihatan di sini ada Law dan zoom ke motif topinya dan jadi bola yang berubah jadi takoyaki yang dimakan sama Hachan dan juga Keimi. Terus ada alat-alat kecantikan gitu yang bertuliskan Kamabaka. Merujuk ke Kamabaka Kingdomnya Ivankov. Terus ada Mr. Two Bone Clay diikuti sama Sadi-chan dari Impel Down. Terus ada Koala dari Revolutionary Army. Terus ada Porsche dari bajak laut Foxy dan Miss Double Finger dari Baroque Works.
Lanjut ada sabun bertuliskan Khalifa Hand Soap, representasi dari si Khalifa anggota CP9 yang merupakan manusia sabun karena makan buah iblis Awa-Awa Nomi. Ganti scene lagi ada Kobe sama Alvida, terus ada Magellan dan juga Ivankov. Lanjut lagi ada roti ulang tahun, ini representasi dari jurusnya Mr. Tree waktu di Little Garden. Di sampingnya ada cookies dan makanan ringan, representasi dari partnernya Mr. Tree, yaitu Miss Golden Week yang suka makan cookies. Ganti scene lagi, ada Vivi dan Crocodile, terus ada Perona dan juga Gecko Moria yang lagi di kelas. Scene lanjut ke anggota topi jerami yang udah pada lulus sekolah. Ada Zoro, Sanji, Robin, Usopp, Chopper, Brook, Franky, Nami, dan Luffy yang cuman kelihatan punggungnya doang. Scene bergantian nunjukin anggota topi jerami sampai akhirnya mereka berkumpul di atap sekolah. Ada Nami yang pegang kamera dan scene berganti ke setiap anggota topi jerami. Lanjut ada scene sepatu yang melingkari tulisan Grand Line. Ini representasi dari perjalanan topi jerami pertama kali masuk Grand Line dengan simbol ngancurin barel. Ganti scene ada Usopp sama Luffy yang babak belur habis berantem. Representasi di Aquatar 7 ketika mereka ribut soal Going Merry. Terus ada Chopper yang lagi ngasih makan kelinci. Ada satu kelinci besar dan ada satu kelinci kecil di punggungnya. Ini adalah kelinci salju dari Arc Drum Kingdom. Ganti scene ada makanan dan minuman di meja. Ini gue bingung representasinya kemana aja. Yang gue tahu cuman roti ini yang bentuknya kayak buah iblis. Terus ada permen kayak Mentos gitu yang tulisannya Ranburu-buru, representasi dari Rumble Ball-nya Chopper. Terus ada susu kotak, entah ini nggak tahu gue representasinya kemana. Terus di belakangnya ada katakana bertuliskan Suji, representasi dari Charlotte Smoothie. Ada motif di kakinya sama kan kayak wadah minuman ini. Di tengahnya ada air mineral dan produk mie cup noodle-nya. Lanjut ada Brook dengan sudut 45 derajatnya. Terus ada Sanji yang lagi deketin Nami. Terus ada kolanya Franky diikuti dengan scene Luffy ngambil celana dalamnya Franky. Lanjut lagi ada Nami yang lagi merbaikin topinya Luffy. Sanji main bola, terus ada Brook main piano dilihat sama Luffy. Sama kayak di Arc Thriller Bark. Terus ganti scene ada foto Labun sama tone dial yang Brook pakai buat ngerekam performance terakhir dia sama Rumbar Pirates. Lanjut ada scene Robin lagi gambar Poneglyphs. Terus ada Sanji dan Zoro yang lagi berantem seperti biasa. Ada sepatu bertulisan Germa 66, representasi dari Germa 66. Dan ada momen sumpah persaudaraan antara Ace, Sabo, dan juga Luffy. Ganti lagi ada Nami pakai baju renang. Terus Chopper yang sembunyi dengan caranya dia. Terus ada buah Hancock yang malu-malu ngasih hadiah ke Luffy. Terus Zoro pakai ikat kepala. Biasanya kalau udah serius ini tandanya dia pakai ikat kepala begini nih. Lanjut lagi ada Nami sama Robin habis belanja, ada tulisan Shabody Park, representasi dari Shabody Archipelago. Terus ada foto bajak laut Roger, ada sang kapten Goldie Roger, terus ada Crocus, ada Skopper Gaban yang masih bentuk siluet, ada Kozuki Oden. Karena pas video ini muncul, Oden belum kelihatan mukanya di manga, jadi masih bentuk siluet gitu. Lanjut ada Shanks, Buggy, Nekomamushi, terus ada Inuarashi, Silver Rayleigh, dan ada Shigel. Ganti scene lagi, ada pesawat kertas dengan tulisan 3D2Y. Terus scene bergantian memperlihatkan kru topi jerami sampai ke foto ini. Momen ketika Luffy kecil makan buah iblis di samping Shanks. Dan terakhir ada foto semua kru topi jerami yang di sini mukanya Luffy masih belum kelihatan juga. Mukanya Luffy kelihatan itu baru di iklan versi Ace baru kelihatan. Oke, udah selesai. Cukup panjang ya. Aduh, terima kasih deh buat lo yang udah nonton videonya sampai sini. Subscribe dulu lah ya. Ditunggu aja konten-konten One Piece selanjutnya yang bakal gue variasiin dengan konten-konten anime lain. Oke, terima kasih. Gue pamit dulu. Thank you and see ya.